Telak dan menohok, mantan tokoh OPM sebut Veronica pengecut dan provokator. Jadi saya pikir apa yang sekarang mereka lakukan, apakah Veronica Koman di Australia atau siapa, they have to say nothing. Mereka tidak punya hak untuk bicara soal tanah Papua. Papua adalah bagian daripada Republik Indonesia mulai dari tanggal 24 Agustus 1828. Belanda sudah tetapkan bahwa tanah Papua itu adalah part of the Hindia Belanda. Dan itu tidak salah kalau Pak Soekarno dengan Hatta mempromulgasikan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hanya sekarang bagaimana kita membangun Papua dengan rasa damai, cinta orang Papua. Vero kabur dari Indonesia karena menjadi tersangka dalam kasus kerusuhan Papua yang memakan korban 4 tewas, serta hancurnya ratusan rumah dan ruko. Dia diduga memprovokasi kerusuhan itu. Dia kemudian mendekam di Australia dan terus mengkampanyekan gerakan kemerdekaan Papua dan anti-Indonesia. Dia mungkin orang bayaran, mungkin juga tidak. Tapi yang penting dia itu penjahat yang tidak berani pulang ke Indonesia. Veronica Koman dulunya adalah mahasiswi yang mendapat beasiswa dari pemerintahan lewat LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dia kemudian sekolah di Australia atas tanggungan pemerintah dengan misi kembali untuk membangun Indonesia. Tapi apa yang terjadi sesudah dia pulang ke Indonesia? Veronica Koman justru membangun hubungan dengan organisasi Papua Merdeka. Bermula dari kegiatan yang mengatasnamakan hak asasi manusia, Veronica Koman mulai merapat ke organisasi itu dan membela mereka dalam setiap masalah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tokoh senior Papua yang juga pendiri organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ia menegaskan aktivis Veronica Koman tidak berhak berbicara mengenai persoalan Papua. Nicholas juga menyebut Veronica sebagai provokator. Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator, kata Nicholas. Dalam webinar, memahami Papua serta upaya penyelesaian sejarah, kolaboratif dan holistik. Sebagai info, orang ini adalah mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun yang sudah menyatakan kesetiaan kepada NKRI bersama rakyat pada 2010 kemarin. Saya juga sudah menulis sebuah artikel yang menyebut baru-baru ini Ketua OPM dan 17 anak buahnya juga ikut menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Nicholas langsung mengakui bahwa pemerintah saat ini sangat fokus tanpa keraguan dan membangun Papua. Karena itulah dia meminta agar berbagai pihak yang selalu memprovokasi masyarakat agar menghentikan aktivitasnya. Anda, Veronica, hanya mencari keuntungan atas kesuruhan ini. Saya harap Anda, Veronica Koman, jangan campuri lagi urusan Papua. Anda hanyalah seorang provokator yang pengecut, tersembunyi di luar negeri. Nicholas, saya tambahkan aja deh, Veronica Koman ini nggak cuman bukan orang Papua, tapi bisa dibilang bukan lagi orang Indonesia. Dia nggak lebih dari seorang pengecut, licik, yang bersembunyi di luar negeri, sambil menebar propaganda biadab, busuk untuk memecah belah dan mengacaukan situasi di Papua. Kenapa ya? Ada kepentingan lain yang sedang diakomodasi dia. Bukan orang Papua, tapi sok merasa prihatin lalu menunggangi orang-orang Papua untuk membuat kekacauan. Dia nggak lebih dari orang yang berniat lain di balik topeng kebaikannya. Licik tapi bertopeng, sok malaikat. Pengkhianat NKRI yang harusnya diberantas. Veronica Koman salah satu gawang yang menyebabkan terjadinya demo rusuh yang mencekam di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya pada 4 September di tahun 2019 lalu. Veronica telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dituduh melakukan penghasutan dan memprovokasi lewat media sosial. Tapi sampai sekarang pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap orang licik ini. Karena dia bersembunyi di luar negeri, sampai sekarang pun dia masih berulang kali menebar provokasi dan resutan sampah
Menurut Nicholas, masih ada kelompok kriminal di Papua, tapi kekuatannya sudah semakin melemah. Kelompok itu terdiri atas 4, yaitu Komite Nasional Papua Barat atau KNPB dengan Presiden Victor Yemo United Liberation Movement Force Papua atau ULMWP dengan Presiden Benny Wenda, dan OPM tentang Pemberantasan Nasional Papua Barat atau OPM TPNPB yang dipimpin oleh Jeffrey Balmonat dan kelompok Negara Federal Republik Papua Barat. Sekarang dengan pendekatan antropologi budaya yang dilakukan pemerintah pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua harus menjadi perhatian orang Papua, harus segera bangkit dari keterpurukan, kata Nicholas. Di Papua ada beberapa kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Sebagian sudah melemah dan tinggal dibersihkan, pandai-pandang. Tokoh senior Papua yang juga pendiri organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ia menegaskan aktivis Veronica Koman tidak berhak berbicara mengenai persoalan Papua. Nicholas juga menyebut Veronica sebagai provokator. Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator, kata Nicholas. Dalam webinar, memahami Papua serta upaya penyelesaian sejarah, kolaboratif dan holistik. Sebagai info, orang ini adalah mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun yang sudah menyatakan kesetiaan kepada NKRI bersama rakyat pada 2010 kemarin. Saya juga sudah menulis sebuah artikel yang menyebut baru-baru ini Ketua OPM dan 17 anak buahnya juga ikut menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Nicholas langsung mengakui bahwa pemerintah saat ini sangat fokus tanpa keraguan dan membangun Papua. Karena itulah dia meminta agar berbagai pihak yang selalu memprovokasi masyarakat agar menghentikan aktivitasnya. Anda, Veronica, hanya mencari keuntungan atas keseruan ini. Saya harap Anda, Veronica Koman, jangan campuri lagi urusan Papua. Anda hanyalah seorang provokator yang pengecut, tersembunyi di luar negeri. Nicholas, saya tambahkan aja deh, Veronica Koman ini nggak cuman bukan orang Papua, tapi bisa dibilang bukan lagi orang Indonesia. Dia nggak lebih dari seorang pengecut, licik, yang bersembunyi di luar negeri, sambil menebar propaganda biadab, busuk untuk memecah belah dan mengacaukan situasi di Papua. Kenapa ya? Ada kepentingan lain yang sedang diakomodasi dia, bukan orang Papua, tapi sok merasa prihatin, lalu menunggangi orang-orang Papua untuk membuat kekacauan. Dia nggak lebih dari orang yang berniat lain di balik topeng kebaikannya, licik tapi bertopeng, sok malaikat, pengkhianat NKRI yang harusnya diberantas. Veronica Koman salah satu gawang yang menyebabkan terjadinya demo rusuh yang mencekam di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya pada 4 September di tahun 2019 lalu. Veronica telah ditetapkan sebagai tersangka, akan dituduh melakukan penghasutan dan memprovokasi lewat media sosial. Tapi sampai sekarang pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap orang licik ini. Karena dia bersembunyi di luar negeri, sampai sekarang pun dia masih berulang kali menebar provokasi dan resutan sampah. Menurut Nicholas, masih ada